Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1049 Menara Tongtian. Kalimat yang bergetar memecah kedamaian adegan dalam sekejap. Jelas, orang yang datang itu mengenal Dimas Wu. Ethan He dan Emma He segera menoleh dan melihat ke arah suara. Melihat seorang pria muda dengan rambut perak, kulit putih, dan penampilan tampan berdiri di depan mereka. Orang tersebut adalah penguasa paviliun bintang Yoron Fu yang sebelumnya pernah bertarung dengan Dimas Wu di hutan neraka. Saat itu, Yoron Fu ditipu oleh gurunya, dan bertarung melawan Dimas Wu dalam waktu yang lama. Pada saat dia hampir mati, Yoron Fu akhirnya tahu bahwa dia hanyalah bidak catur yang digunakan oleh gurunya. Setelah mengakui kebenarannya, Yoron Fu dan Dimas Wu berubah dari musuh menjadi teman, bahkan berinisiatif membantu Dimas Wu lebih cepat keluar dari hutan neraka. Ketika Ethan He dan Emma He melihat orang asing yang luar biasa ini, mereka langsung menegangkan saraf mereka dan tampak waspada, karena takut ini akan menjadi musuh lain yang harus dihadapi Dimas Wu. Pandangan Dimas Wu tidak terduga. Dia menatap Yoron Fu dengan samar, dan berkata dengan santai, "Setelah bersembunyi begitu lama, apakah kamu akhirnya mau keluar?" Ya, Dimas Wu sudah merasakan keberadaan Yoron Fu segera setelah latihannya berakhir. Aura Yoron Fu yang akrab dan kuat jauh di luar jangkauan Tuan Mohe. Namun pada saat itu, Dimas Wu tidak mengungkapkan keberadaan Yoron Fu, hanya menunggunya muncul. Ethan He dan Emma He melihat Dimas Wu terlihat acuh tak acuh, dan mereka mau tidak mau sedikit santai. Yoron Fu tersenyum tipis dan berkata kepada Dimas Wu, "Aku adalah orang pertama yang memikirkanmu ketika aku melihat munculnya awan ajaib, jadi aku segera bergegas. Alasan kenapa aku tidak muncul secara langsung adalah karena aku ingin melihat, jika kamu bisa membunuh Raja Suci Dunia, seberapa jauh kekuatanmu berkembang." Begitu awan iblis muncul, Yoron Fu berada di Gunung Tianling. Lah tiba di sini lebih cepat dari Tuan Mohe dan lainnya, namun ia tidak langsung muncul. Alasan yang pertama, ia tidak ingin mengekspos dirinya di depan umum. Kedua, ia ingin melihat perubahan kekuatan pada Dimas Wu. Sejak berpisah dari Dimas Wu hari itu, Yoron Fu mengikuti setiap gerakan Dimas Wu secara diam-diam, dan dia juga memiliki pemahaman umum tentang apa yang terjadi pada Dimas Wu setelah itu. Soal rumor soal Dimas Wu, Yoron Fu sama sekali tak percaya. Meski tak memiliki pertemanan yang mendalam dengan Dimas Wu, ia tahu sedikit tentang sifat Dimas Wu. Lah tahu Dimas Wu tidak membunuh orang-orang tak berdosa seperti itu. Iblis pemarah. Setelah Dimas Wu menghilang, Yoron Fu malah mencari jejak Dimas Wu secara sembunyi-sembunyi. Dia tidak percaya kalau Dimas Wu benar-benar mati di tangan Raja Kehancuran. Oleh karena itu, melihat awan iblis di langit hari ini, dia langsung menyadari bahwa Dimas Wu telah muncul. "Lalu sekarang, apa yang kamu lihat?" tanya Dimas Wu acuh tak acuh. Yoron Fu memandang Dimas Wu dari atas ke bawah, dan menghela nafas dalam-dalam. "Aku harus mengatakan, kamu benar-benar sudah berbeda. Dalam waktu yang singkat, kekuatanmu sudah meningkat pesat. Aku sangat mengaguminya." Ini adalah pemikiran yang paling benar dalam hati Yoron Fu. Dia tidak terkejut dengan pengalaman Dimas Wu. Dia tahu bahwa Dimas Wu sedang memegang Heaven Dawn Sword dan ingin menggali kebenaran, yang pasti akan mengecewakan Gunung Tianling. Namun, lompatan kekuatan Dimas Wu benar-benar mengejutkannya. Kemajuan pesat seperti ini membuat Yoron Fu sangat terkejut. Dimas Wu tidak menanggapi kekaguman Yoron Fu, tetapi mengubah percakapan dan bertanya, "Kamu datang ke sini, bukan hanya untuk melihatku saja?" Ngomong-ngomong soal ini, tiba-tiba ekspresi Yoron Fu menjadi dalam. Dia mengangguk dan berkata tegas kepada Dimas Wu, "Iya, apa kamu tidak penasaran, apa yang terjadi dengan Istana Awan setelah kamu menghilang?" Mendengar perkataan Yoron Fu, mata Dimas Wu tiba-tiba mengeluarkan sinar ketajaman.
Dia tidak sabar untuk berseru, kamu tahu. Dimas Wu sangat ingin tahu apa yang terjadi dengan Istana Awan setelah dia dan Raja Penghancur mati bersama, dan kenapa keadaan sekarang menjadi seperti ini. Semula dia berencana menghentikan penyelidikan sendiri. Sekarang, mendengar inisiatif Yoron Fu untuk menyebutkannya, dia langsung tertarik. Wajah Yoron Fu sangat dalam dan dia perlahan berkata, begitu berita kematianmu dan Raja Penghancur tersebar, aku pergi untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam, dan memang menemukan beberapa informasi. Raja baru yang akan menjabat, kamu pernah mendengar tentang itu? Dimas Wu mengangguk, dan berkata, aku kenal dia dulunya orang biasa di sebelah Raja Penghancur, apakah masalah ini ada hubungannya dengan dia? Yoron Fu menjawab, ya. Setahuku, orang ini tidak mudah. Dimas Wu mendesak, ceritakan apa yang kamu ketahui. Yoron Fu tidak membuat jalan memutar dan langsung berkata, hari itu, kamu bertarung dengan sengit di Istana Awan. Aku merasakan guncangan yang kuat di Paviliun Tianxing. Saat itu, aku juga ingin tahu, jadi aku mengambil kesempatan saat tidak ada yang berjaga, aku mencoba masuk dan melihat-lihat. Namun, ketika aku tiba, aku tidak melihatmu. Aku juga tidak melihat Raja Penghancur dan Kaisar Mingyue, atau bahkan seluruh Istana Awan, tidak ada orang sama sekali. Apa yang aku lihat di pintu masuk Istana Awan, hanya ada banyak Raja Mayat. Mendengar ini, ekspresi Dimas Wu langsung berubah. Dia bertanya balik, Raja Mayat. Apa maksudnya Raja Mayat di hutan neraka? Yoron Fu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, ya. Mereka pada dasarnya adalah Raja Mayat, dan aura di tubuh mereka jauh lebih kuat daripada Raja Mayat di hutan neraka. Dimas Wu sedikit mengernyit, dan berkata, ini tidak mungkin. Hutan neraka dihancurkan oleh penjaga pedang pada hari aku mencabut pedang setan surgawi, dan Raja Mayat di dalamnya semuanya berada di hutan neraka. Setelah dihancurkan, mengapa Istana Awan tiba-tiba muncul begitu banyak Raja Mayat? Yoron Fu memandang dengan dalam dan melanjutkan, saat itu, aku juga merasa sangat terkejut, dan aku juga melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Raja-Raja Mayat itu sedang membereskan kekacauan di Istana Awan. Apa maksudmu? Tanya Dimas Wu bingung. Saat itu, Istana Awan sudah kosong, dan hanya Raja-Raja Mayat yang membersihkan puing-puing di tanah. Tidak begitu banyak membersihkan. Lebih baik dikatakan bahwa mereka memakan mayat di tanah. Wajah Dimas Wu berubah sedikit, dan dia bertanya Yagi, apa yang terjadi? Kenapa ada Raja Mayat di Istana Awan? Juga, apakah ada Taoti dan Mingyue adalah mayat di tanah yang kamu sebutkan? Yoron Fu berkata dengan ekspresi yang rumit, aku tahu Taoti bersamamu, jadi aku mencarinya saat itu. Namun, aku mencarinya lama sekali dan tidak melihat sosoknya di tanah. Adapun Kaisar Mingyue, seharusnya tidak ada. Sebagian besar adalah tentara. Setelah Dimas Wu mendengarkan, dia sedikit lega, dan dia bertanya, apa Yagi? Apa kamu sudah menemukan sesuatu? Yoron Fu tidak menunda. Melanjutkan, pada saat itu, aku merasa ada yang tidak beres. Jadi aku terus bersembunyi dalam kegelapan untuk mengamati Raja Mayat, dan aku menemukan setelah Raja Mayat makan dan membersihkan mayat, mereka pergi ke suatu tempat bersama. Di mana? Tanya Dimas Wu langsung. Yoron Fu memiliki wajah yang tegas. Jalan, Menara Tongtian. Menara Tongtian. Di mana itu? Yoron Fu menjawab dengan santai, Menara Tongtian, yang terletak di puncak Gunung Tianling, adalah tempat di mana penguasa dunia dapat hidup. Dulu, Raja Penghancur tinggal di sana. Sekarang, Raja yang baru, Nergal Bai, tinggal di sana. Mendengar ini, Dimas Wu mengangguk sedikit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua ini benar-benar berhubungan dengan Nergal Bai. Dimas Wu mengira semuanya adalah hantu Nergal Bai, tapi dia tidak menyangka Nergal Bai bisa berhubungan dengan Raja Mayat. Yoron Fu terdiam, lalu melanjutkan, pada saat itu, sebagian besar Raja Mayat sedang mundur ke arah Menara Tongtian, tetapi ketika aku hendak pergi,
aku tidak sengaja menemukan Raja Mayat yang sendirian, kemudian aku menangkapnya dan menanyakan sesuatu. Mendengar hal itu, mata Dimas Wu berbinar dan langsung berkata, apa yang kamu tanyakan? Wajah Yoron Fu berat, dia ragu-ragu, dan kemudian berkata dalam-dalam dari mulutnya. Aku tahu, Raja-Raja Mayat ini adalah Raja-Raja Mayat yang disempurnakan oleh Nergal Bai hidup-hidup. Dibandingkan dengan boneka-boneka mayat biasa, kekuatan mereka lebih kuat yang bisa dikatakan kebal. Namun, mereka tidak memiliki kesadaran sendiri, dan hanya dapat menerima perintah dari Nergal Bai seumur hidup, dan yang di hutan neraka bisa dikatakan Nergal Bai tidak berhasil dimemurnikan, dan dibuang. Raja-Raja Mayat ini, dan Raja-Raja Mayat di hutan neraka itu, semuanya dimurnikan secara artifisial oleh Nergal Bai. Mata Dimas Wu memancarkan warna garang. Yoron Fu mengangguk, Lia yang di hutan neraka itu semua dibuat Nergal Bai dari awal. Meski lebih kuat dari biasa, tapi jauh dari milik Nergal Bai. Jadi, Nergal Bai cukup beruntung bisa membuang boneka mayat di hutan neraka. Setelah berbagai penelitian dan peningkatan, dia putuskan langsung mencoba menggunakan orang yang masih hidup untuk pemurnian. Dan Raja-Raja Mayat yang kulihat di Istana Awan, itu yang dia sempurnakan dari orang yang masih hidup, dan itu baru sebagian kecil. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas sedikit, dan kemudian melanjutkan, Raja Mayat yang aku tangkap belum dimurnikan untuk waktu yang lama. Dia belum sepenuhnya dikendalikan oleh Nergal Bai, jadi dia masih memiliki sedikit kesadarannya sendiri. Dia menjelaskan semuanya kepadaku. Faktanya, baginya, itu adalah semacam kelegaan. Setelah berbicara, dia berinisiatif untuk membiarkanku menyempurnakannya. Namun, sebelum itu, dia juga memberitahuku tentang Kaisar Mingyue dan Taoti. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.